warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang dampak internet pada keunggulan kompetitif. Sebelum itu, perkenalkan, saya adalah Satria Priyani, saya Erlina, Saya Luciana Indriani. Saya Alfian Mafilabi. Langsung materi saja. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah suatu atribut yang memungkinkan suatu perusahaan atau individu untuk mengungguli pesaingnya dalam suatu pasar atau industri tertentu. Pentingnya internet dalam bisnis kompetitif sangat besar. Internet memungkinkan akses global untuk pasar yang lebih luas, memungkinkan pemasaran melalui media sosial, memberikan akses tak terbatas pada informasi untuk riset pasar, dan memungkinkan layanan pelanggan yang lebih baik. Dampak internet pada kekuatan kompetitif. Yang pertama adalah substitute product of service, yaitu memungkinkan pengganti baru akan muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsi-fungsi. Yang kedua, customer bargaining power, atau ketersediaan harga dan informasi produk global menggeser daya tawar kepada pelanggan. Yang ketiga, supplier bargaining power, yaitu penggadaian melalui internet cenderung menaikkan daya tawar ke pemasok. Pemasok juga bisa mendapatkan keuntungan dari kemudahan untuk masuk dari penghapusan distributor dan perantara lainnya. Yang keempat yaitu trade of new interest, yaitu internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan untuk tenaga penjualan, akses, dan aset fisik, menyediakan teknologi untuk pengendalian proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Yang terakhir yaitu positioning and rivalry among its competitor, yaitu memperlebar pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antar pesaing. Itu membuat lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Bagaimana internet mengubah cara bisnis dan membuat hal baru dalam organisasi? Internet telah mengubah cara bisnis dan membawa banyak hal baru dalam organisasi. Internet memberikan akses global yang tidak terbatas, memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik di setiap lokasi. Selain itu, internet juga memungkinkan bisnis untuk melakukan riset pasar, memantau tren industri, dan menemukan peluang baru. Perusahaan yang menggunakan internet untuk menghadapi persaingan, diantaranya ada Netflix, 2 Hasbro, dan 3 Gojek. Ketiga perusahaan tersebut bersaing menggunakan aplikasi yang mereka kembangkan sendiri. Selanjutnya ada strategi untuk menghadapi daya saing. Yang pertama ada low cost leadership, menggunakan IS untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah. 2. Product differentiation, menggunakan IS menyediakan produk dan layanan baru atau mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan yang ada. Contoh, Nike menjual sepatu disesuaikan melalui program Nike ID pada situs webnya. Pelanggan dapat memilih jenis sepatu, warna, bahan, outsole, dan bahkan logo hingga 8 karakter. Selanjutnya ada focus on market niche. Dengan IS memungkinkan untuk fokus pada pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit. Ini lebih baik dari pesaing. IS mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk teknik penjualan dan pemasaran. Selanjutnya ada strengthening customer intimacy, menggunakan IS untuk mempererat hubungan dengan customer dan mengembangkan kedekatan supplier. Contoh, Amazon.com melacak preferensi pengguna untuk pembelian buku dan CD dan dapat merekomendasikan judul yang dibeli oleh orang lain kepada pelanggannya. Selanjutnya ada 5 kekuatan kompetitif yang akan menentukan nasib perusahaan, yaitu 1. Tradisional kompetitor. Semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan kompetitor lain yang terus direncanakan mencari cara baru yang lebih efisien untuk menghasilkan produk dan jasa yang baru. 2. New market entrance. Dalam ekonomi bebas dengan tenaga kerja dan sumber keuangan yang mobile, selalu ada perusahaan baru yang memasuki pasar. 3. Substitute produk dan service. Produk pengganti yang pelanggan gunakan jika harga suatu produk terlalu tinggi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Karin Elizabeth, NIM 1910-20467. Yang keempat ada customers. Perusahaan yang menguntungkan akan tergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kelima ada supplier. Kekuatan supplier memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat supplier. Jika perusahaan memiliki beberapa supplier, maka perusahaan dapat kontrol yang lebih besar dan hal jadwal pembayaran, kualitas, dan pengiriman. Internet sebagai platform untuk inovasi dan mengembangkan produk. Internet telah menjadi platform yang sangat penting dalam inovasi dan pengembangan produk dalam organisasi. Internet memungkinkan perusahaan untuk melakukan riset pasar, memantau tren industri, dan menemukan peluang baru. Selain itu, internet juga memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, memahami kebutuhan dan preferensi mereka yang lebih baik. Salah satu contoh perusahaan untuk menggunakan internet untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam memperluas jangkauan pemasaran. Internet menawarkan kesempatan bagi semua orang termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperkenalkan produk dan memasarkannya secara luas dengan memanfaatkan e-commerce, media sosial, dan inovasi teknologi di dalam promosi. Perusahaan dapat mencapai target pasar yang lebih luas dengan cara lebih efektif. Selain itu, internet memungkinkan UMKM untuk mengurangi biaya promosi dan mempermudah interaksi dengan pelanggan sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dalam memasarkan produk atau layanan mereka. Dengan memanfaatkan sistem informasi, termasuk internet, perusahaan dapat menganalisis pesaing, memahami daya saing perusahaan, dan memanfaatkan internet sebagai peluang baru untuk membangun merek dan basis pelanggan setia. Nama saya Luciana Indriani dengan NIM 2110112000574. Selanjutnya ada aksesibilitas informasi. Yang pertama ada tempat publik, yaitu menjaga aksesibilitas berarti memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua orang dan kapan saja. Contohnya perpustakaan dan aula publik yang harus ramah bagi orang difabel. Yang kedua, aksesibilitas oleh device, yaitu informasi harus dapat diakses dari berbagai jenis perangkat mobile dan jaringan Wi-Fi. Yang ketiga, ada akses jaringan, yaitu informasi harus dapat diakses oleh orang di daerah terpencil. Artinya jaringan harus luas dimanapun dan kapanpun. Di sini ada pentingnya aksesibilitas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inklusivitas. Karena tidak semua orang dapat membeli perangkat mahal atau membeli koneksi internet yang kencang, menjadikan informasi mudah diakses berarti memperluas inklusi dan kesetaraan. Yang kedua ada pendidikan. Meningkatkan aksesibilitas informasi berarti meningkatkan akses ke peluang pendidikan dan memungkinkan lebih banyak orang menjadi terdidik. Yang ketiga, pengembangan ekonomi. Dengan meningkatkan aksesibilitas informasi, kita dapat membuka peluang bisnis baru dan mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar global. Slide selanjutnya ada kesulitan keamanan sistem informasi dan privasi data. Yang pertama ada keamanan sistem informasi data pribadi di jejaring sosial. Yang kedua, pentingnya memahami penerapan privasi di era teknologi informasi. Yang ketiga, mengamankan sistem informasi dalam era digital. Yang keempat, pengukuran kesadaran keamanan informasi pada pengguna smartphone Android di Indonesia. Saya Erlina dengan NIM 21101120442. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang membangun keseimbangan antara privasi dan aksesibilitas. Yang pertama yaitu ada transparansi. Kita harus transparan tentang informasi apa yang kita kumpulkan dan bagaimana kita akan menggunakannya. Yang kedua yaitu ada intervensi penggunaan. Penggunaan harus dapat membuat perubahan atau menarik izin mereka kapan saja mereka mau. Yang ketiga yaitu opt-in. Pengguna harus memberikan izin sebelum data pribadi mereka digunakan. Yang keempat yaitu ada perlindungan data. Data sensitif harus disimpan dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin. Selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan antara adopsi internet dan pengelolaan resiko. Ada 4. Yang pertama yaitu mengadopsi teknologi keamanan dan privasi data. Yang kedua yaitu menggunakan e-marketing dan digital marketing dengan responsabil.
Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna. Yang keempat yaitu menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengolah risiko. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Menjaga privasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi keduanya merupakan tantangan yang perlu dihadapi di era digital ini. Dalam membangun keseimbangan antara keduanya hal penting ini, kita harus melakukan transparansi, memberikan penggunaan kontrol penuh atas data pribadi mereka, dan memastikan bahwa data sensitif disimpan dengan aman. Saat kita meningkatkan aksesibilitas, kita harus memastikan inklusivitas, akses yang mudah ke jaringan, dan membawa manfaat ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik layar. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kekuatan keunggulan. Saya Supriya Piani. Saya Erlina.